Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Oktavina. Saya adalah guru bahasa Arab di MTS Negeri 2 Kota Bandung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, siap melaksanakan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Mada darsunal an? Baik, qabla nabtadi hadza dars, hayya bina naqra'u al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, kita akan melakukan saling menyapa tapi dengan bahasa Arab. Siap ya? Wahid, isnen, salasa. At-tullab wa thalibat kaifa halu? Bikhair, At-tullab wa thalibat kaifa halu? bikhair. At-tullab wa thalibat hayya bina nadrusu al-lughah al-arabiyyah hadzal yaum. Ustazah Sagita kaifa halu? Bi khair, Ustazah Sagita kaifa halu? bi khair. Ustazah Sagita uridu an adrusahu al-arabiyyah al-yaum. Mumtaz, faslu sabi F. Manasi, Silahkan absen. konsentrasi, konsentrasi dimulai. Faiha Fatih, Fatih Hafiz, Hafiz Hafsat, Yoyo Kalisa, Ihsan Yafi, Yafi Mano, Farah Farid, Farid Nabila, Nabila Nadira, Nadira Eca, Nadira Rumi, Inji Raiden, Raiden Rega, Rega Rendi, Rendi Firdan, Firdan Dara, Kita selesai. Oke, baik. Baik. Sebelum kita ke materi inti, nah, Ibu mau mengulang dulu materi yang sebelumnya, ya. Kalian kalau melihat gambar ini gambar apa? Rumah ya, gambar rumah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah berhasil menghafalkan beberapa mufrodat tentang rumah. Ya, kira-kira yang ada di rumah apa saja? Dapur, Hafsa apa? Hamamun, kamar mandi. Apalagi? Firzi? Zakarov, ruang belajar, Gurfatul Mudakaroh, ruang belajar. Julusi, ruang tamu, Oke, Randy Gurfatul Julusi, ruang tamu. Terus? Misbahun, dapur ya. Yang ada di rumah, di sini juga ada ya. Tapi yang akan kita bahas adalah tentang rumah. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya pun kita sudah mengenal yang namanya jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Ada yang ingat tidak? Jumlah itu dalam bahasa Arab ya disebut jumlah, kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kalau kalimat itu kata dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau jumlah adalah kalimat. Jadi jumlah itu apa? Kalimat ya. Nah, kalau jumlah ismiyah itu apa? Isim itu apa isim? Kata benda. Ya, jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Oke. Yang diawali dengan kata benda di dalam jumlah ismiyah itu disebut dengan mubtada dan khobar. Nah, ada yang bisa
mencontohkan mubtada dan khobar itu seperti apa? Ya, Anggara? Alkitabu jadidun. Artinya? Buku itu baru. Oke, Ahsanta Anggara. Alkitabu jadidun. Kira-kira mubtadanya yang mana, khobarnya yang mana? Mubtada itu apa? Ada yang bisa mubtada itu apa? Oke, Zita. Kata benda yang berada di awal kalimat. Kalau khobar itu apa? Ihsan? Khobar adalah keterangan dari mubtada atau bisa disebut predikat. Oke, khobar adalah keterangan dari mubtada atau bisa disebut dengan predikat. Nah, berarti dalam kalimat yang tadi Anggara sampaikan, Alkitabu jadidun. Mana yang jadi mubtadanya, mana yang jadi khobarnya? Alkitabu jadi apa? Mubtada. Kemudian jadidun jadi khobar. Paham? Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang, ya, materinya adalah tentang al-bait, tapi di dalamnya itu ada kaidah al-khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Tapi sebelum ke materi ini, kita akan melihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya, di sini tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah memahami dan menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal al-khobar, al-muqaddam, dan al-mubtada al-muakhar dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait atau dengan tema rumah. Jadi, kalau tadi atau pertemuan minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mubtada dan khobar, nah kali ini sama, tetap mubtada khobar, cuman posisinya dibalik. Khobar dulu, baru mubtada. Ya, itu tujuan yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Kemudian, nah, selain tujuan yang tadi, ini juga ada profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi di sini seperti sila yang pertama ya dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita pun dituntut untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Tadi di awal kalian sudah mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Itu sama dengan doa ya. Itu adalah tolak ukur kita untuk mencapai bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya bergotong royong. Nah, ini poin bergotong royong. Nanti kalian akan buat kelompok gitu ya. Namanya dalam kelompok itu harus ada kerjasama, harus ada gotong royong. Jadi jangan hanya mengandalkan satu orang. Itu esensinya dari bergotong royong. Lalu yang selanjutnya adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, di sini yang ingin dicapai adalah ta'adub. Ta'adub itu apa? Adab, ya. Adab itu apa? Perilaku, ya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kalian diharapkan berperilaku yang baik. Kemudian tatawur wa ibtikar. Nah, kalau tatawur wa ibtikar ini adalah dinamis dan inovatif. Dinamis itu artinya bergerak. Jadi ketika dalam pembelajaran kalian dituntut harus lebih aktif. Kalau kira-kira ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Lalu yang terakhir adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran ya. Misalnya gini, kalian itu di dalam satu kelompok ada yang memang bisa, ada yang bisa tapi masih setengah-setengah, ada yang memang tidak bisa sekali. Nah, kalian harus saling membantu. Nah, kalau berbicara tentang rumah nih, kira-kira kalau ibu suruh bikin kalimat atau deskripsi tentang rumah, apa yang ingin kalian tonjolkan ketika menceritakan tentang rumah? Ya?
suasananya. Kenapa? Mhm. Nah, selalu seru dan ramai. Oke gitu. Kemudian kalau lokasinya rumahnya misalkan di pinggir rumah itu ada apa? Ada kolam atau ada kebun gitu? Ada atau enggak? Ada apa? Ada banyak warung. Oke, di samping-samping rumah ya gitu. Lalu kalau misalnya dalam kalimat nih, dalam kalimat bisa nggak? Misalkan ada kalimat begini, subjek dan predikat ya. Rumah itu di sebelah warung misalkan. Tadi kata Barak, rumahnya di sebelah warung. Berarti penekanan maknanya ada di mana? Ada di rumahnya, gitu ya. Rumah Barak nih, ada di samping warung. Boleh nggak kalau kalimatnya dibalik? Di samping warung ada rumah Barak. Boleh. Boleh, ya boleh. Berarti itu kalimatnya bisa dibalik antara subjek dan predikat. Oke, berarti kalau begitu apakah selalu harus mubtada atau subjek yang berada di depan? Enggak. Kenapa? Masalah maknanya sama kayak misalnya kan kayak di rumah barat, di samping rumah barat ada warung atau warung itu ada di samping rumah barat. Itu kan intinya tuh ke rumah barat. Jadi nggak apa-apa kalau masih dibalik gitu. Oke, yang penting penekanan maknanya. Mau yang diambil yang mana? Oke, Santi, Azra. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai ke materinya. Ya. Di sini ada khobar mukodam. Perhatikan tulisannya ya. Tulisan khobar tidak pakai O, tapi pakai A. Ya. Khobar mukodam dan mubtada muakhor. Ini pengertiannya saja atau definisinya saja. Khobar mukodam. Khobar itu tadi apa? Predikat. Ya. Predikat. Biasanya predikat terletak setelah apa? Subjek. Berarti posisinya setelah subjek. Nah, kalau di kalimat khobar mukodam dan mubtada muakhor, maka kebalikannya. Khobarnya didahulukan. Berarti posisinya ada di awal. Kemudian mubtada muakhor. Muakhor itu artinya akhir. Mubtada itu artinya apa? Subjek. Jadi mubtada muakhor artinya subjek di akhir. Oke ya, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada penggunaan khobar mukodam dan mubtada muakhor. Penggunaannya ya, khobar di awal, kemudian mubtada di akhir. Ini penggunaan dari khobar mukodam ini adalah yang pertama untuk penekanan pada informasi tertentu atau gaya bahasa seperti tadi. Kenapa bisa rumah Barak di samping warung? Bisa juga di samping warung, rumah Barak. Nah, yang dimaksud dengan khobar mukodam ini tadi adalah yang rumah Barak di samping warung. Jadi di situ penekanannya adalah ada di samping warung itu ada apa? Ada rumah Barak. Tapi kalau mubtada khobar di rumah Barak di samping warung, berarti yang ditekankan maknanya adalah subjeknya. Tapi kalau khobar mukodam yang ditekankan maknanya adalah predikatnya. Lalu yang kedua, posisi mubtada dan khobar terbalik ya. Yang tadi sudah kita contohkan. Kalau susunannya mubtada khobar berarti apa? Rumah Barak ada di samping warung. Kalau susunannya khobar mukodam mubtada muakhor berarti di samping warung ada rumah Barak. Nah, lalu syarat khobar mukodam terbuat dari khobar sibhul jumlah. Jadi sibhul jumlah itu artinya seperti kalimat tapi bukan. Biasanya menggunakan huruf jar. Ada yang tahu huruf jar itu? Oke, fi, ala, juga amama. Itu huruf jar ya. Biasanya huruf jar itu menunjukkan apa? Oke, untuk menunjukkan lokasi atau suasana lokasi, kemudian waktu gitu ya, itu fungsi dari huruf jar. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kalimat
yang diawali dengan kata fi. Contohnya ini nih. Fi ghurfatil mudzakarah maktabun. Nah, berarti kalau kalimat diawali dengan fi, dengan ala, dengan min, misalkan, atau dengan amama, kemudian fauko, itu pasti struktur kalimatnya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Lanjut ya. Kemudian mubtada menggunakan tanwin. Di sini yang menggunakan tanwin kalimat yang mana? Nah, maktabun. Berarti kata maktabun itu adalah mubtada muakhar. Kalau yang ada fi, ada ala dan sebagainya itu disebut dengan khobar muqaddam. Oke. Paham sampai sini? Nah, ini contoh tes deskriptif ya. Di dalamnya ada susunan kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, coba dari teks ini mana yang ada susunan kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Yang mana? Hamami mana nih? Ini. Wafi hamami. Ini wafil hamami ini. Maun wamin rofatun. Betul ya? Kemudian ada lagi tidak? Ada? Apa? Oke, figur fatil julusi kursiun wami dodatun. Ini juga khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, ini semuanya yang ada di sini, lihat, ini diawali oleh fi. Ini fi, ini fi, semuanya fi. Maka kalimat-kalimat ini susunannya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, dari kalimat figur fatil julusi kursiun, mana yang jadi khobar muqaddamnya? Oke, lalu kursiun jadi mubtada muakhar. Kemudian kalau kalimat yang kedua tadi Zita, wafil hamami maun wa migrofatun. Mana mubtada muakhornya? Maun wa migrofatun. Paham tentang mubtada khobar? Khobar muqaddam mubtada muakhar? Paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan mengadakan tugas kelompok ya. Kita bagi dulu kelompoknya. Oke. Baik, silahkan kalian bergabung sesuai kelompoknya. Ya. Silahkan bergabung sesuai kelompoknya. Ini Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silahkan. Perhatikan, yang harus kalian nanti isi di lembar kerjanya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya, di situ ada kalimat. Di lembar kerja kalian sudah ada kalimat, ada 5 kalimat. Nah, lalu kalian rinci di sini, klasifikasikan mana kalimat yang masuk ke dalam khobar muqaddam, mana kalimat yang masuk ke dalam mubtada muakhar. Ya, kalian tulis kembali kalimatnya di kolom tersebut. Lalu setelah itu arti kalimatnya kalian tulis. Nah, untuk yang kedua adalah menyusun kalimat. Ya, menyusun kalimat. Jadi di sini ada kalimat atau kata-kata acak. Ya, ada 3 kata di sini. Ada yang memakai alif lam, ada yang memakai tanwin, dan ada huruf jar. Nah, nanti kalian buat kalimatnya itu susunannya adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Silahkan dikerjakan. Di rumah. Ada keranjang, ada santan. Mereka di atas keranjang nggak duduk. Kenapa nggak?
Baik, kita perhatikan, kita akan undi siapa yang kelompok berapa yang maju. Benar. Ya, kelompok 3. Oke, sekarang kita undi kelompok selanjutnya yang maju. 2 kelompok saja ya perwakilan. Oke. Kelompok 4. Baik, silahkan. Kelompok 3. Kelompok Kansa silahkan maju. Perwakilannya 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis kami tentang kalimat al-khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Di bagian pertama yaitu nomor 1 ada kalimat dalam bahasa Arab yang berbunyi fil baiti wurfatu. Khobar muqaddamnya itu fil baiti dan mubtada muakharnya itu wurfatun. Dan arti kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah di dalam rumah ada ruangan. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zita dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami dalam soal nomor B, menyusun kalimat deskriptif bertema al-baiti dengan struktur kalimat al-khobar muqaddam ditambah mubtada muakhar. Nah, di sini itu yang diacak al-baiti, ghurfatu, dan fi. Dan hasil yang sudah kami susun adalah fil baiti ghurafun. Huruf jar. Khobar muqaddam dan yang terakhir mubtada muakhar. Kita barusan kelompok ya dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Rata-rata kalian sudah memahami tentang mubtada muakhar dan juga khobar muqaddam. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ya, penilaian atau tes individu. Kalau tadi kerjanya kerja kelompok, sekarang kita akan melakukan tes pengetahuan tapi secara individu. Oke. Kalian bawa handphone masing-masing? Silakan dikumpulkan dulu tugas kelompoknya yang tadi, lalu kembali ke bangku masing-masing. Silakan kalian buka dulu aplikasi ZQuiz di web masing-masing. Kodenya ini dia. Silakan masuk dengan menggunakan kode ini. Baik, silakan dikerjakan.
Sudah ada nilainya ya. Untuk yang kedua, tes keterampilan membuat kalimat sederhana, khobar muqaddam dan mubtada muakhor, tapi temanya tentang rumah. Jadi kalian di Canva cari template yang menjelaskan tentang rumah. Silahkan dibuka Canva-nya, dicari. Linknya nggak ini apa namanya? Coba kirim lagi, kirim ulang. Jadi kalimatnya cukup dengan di ruang apa, ada apa. Ya, ini punya siapa? Zita. Zita bisa ke depan presentasikan hasil di Canva-nya. Ghurfatun naum. Kalimatnya adalah fi ghurfatin naum, sarirun wa maktabun wa misbahun wa wisadatun. Di kamar tidur ada ranjang, meja, Terus? lampu, dan bantal. Nah, oke, terima kasih tepuk tangan buat Zita sudah mempresentasikan hasil pembuatan Canva-nya. Silakan duduk kembali. Baik, kita sampai ke akhir materi. Nah, kira-kira setelah pembelajaran tadi, apakah kalian sudah memahami dan sudah bisa mengenali struktur khobar muqaddam dan mubtada muakhor? Sudah ya. Khobar muqaddam itu apa? Khobar yang ada di awal kalimat. Kalau mubtada muakhor, subjek atau mubtada yang ada di akhir kalimat. Jadi intinya khobar muqaddam dan mubtada muakhor itu dipakai untuk apa? Penekanan makna ya, atau penekanan suatu informasi. Baik ya. Kalau sudah mengerti, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Syukran ala ihtimamikum ila liqa fi usbil qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ma'assalamah. Amin ya robbal alamin.